Orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Baginda Rasul ini lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, ada di pasar hebat, lagi di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan sahabatnya hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Lah susah cari orang begini, Bang. Ya, kita mah hebat juga setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya diem aja. Oke, lalu kalau begitu soalnya apa yang mau kita contoh? Saya sampaikan 3 aja. Pertama, Nabi kita ini tokoh yang sejak kecil udah ditempa kesusahan. Lihat Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi, melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad, diasuhnya penuh kasih sayang, diantarnya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah. Yang kedua, contoh dari Nabi, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud Rasulullah. Aspek ibadah, saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Semurat. Oke, kira-kira 3 minggu yang lalu saya menghadiri haul akbar Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, haul ke-609. Dari situ saya ke Surabaya ikut zikir sama keluarga besar Tarbiyatul Qulub. Waktu zikir saya terkejut, dibaca ratusan kali, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah. Buat saya itu menyentak karena memperteguh komitmen, saya hamba Allah, saya hamba Allah. Ah, itu mah Pak Zainuddin kan biasa, itu mah kita semua juga hamba Allah. Betul. Ayo kita bikin luar biasa. Saya mau tanya, Bapak Ibu hamba Allah apa bukan? 3 orang. Ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Nah, kata ibu sendiri. Kalau kata sendiri pan namanya pan ngaku. Ya, orang ngaku mah boleh dong, tiba ngaku namanya juga ngaku. Cuman diakuin apa enggak kita pan belum tahu. Ngaku mah murah, diakuin mahal. Ya, yang gampang dah. Ibu kenal sama Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama ibu? Lo ngaku, lo ngaku. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang mulutnya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba setan, budak nafsu. Nggak sesuai ucapan sama perbuatan. Yuk jadi hamba Allah yang beneran. Jangan separuh-separuh. Kita mapan asal sakit mah hamba Allah. Ya Allah, ya Allah, lagi sakit, sehat ya dikit, keder, nyari masjid nggak ketemu. Apalagi kita nih kan zaman entertain nih, orang pada pintar bikin bungkusan sekarang, Bang. Ya, abad entertain, orang pada bangun pencitraan. Tadi itu kiai sama dukun tipis bedanya. Dukun pada pasang iklan sekarang, ketik reg.
Waduh, sampean lahir hari Selasa, nggak cocok di air, ono di hutan sono. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan masyarakat kita ini kayak daun kering. Tahu daun kering? Gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar. Tuh daun kering. Penyakitnya kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Cepat heran, gampang kagum. Dulu ada tuh satu hari tabrakan di jalan kenceng, buah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak bener ngerubung. Cari akal nih wartawan, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok semua, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua, minggir, ini ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet, Pak. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Bapak Ibu hadirin, yang ketiga terakhir, contoh dari baginda Nabi, modal utama perjuangannya adalah akhlak. Memperbaiki akhlak, pakai akhlak. Rasulullah ngajak, bukan ngejek. Rasulullah merangkul, bukan mukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Tujuannya adalah kebenaran, bukan menang-menangan. Prinsip dakwahnya, basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Di masyarakat memang mendingan rakyat rendah berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah. Dulu tahun 50-an orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan tuh orang udah pada lupa aja baru pulang. 6 bulan orang yang ada cuman kapal laut, Mekah Madinah onta, banyak rampok lagi di gurun pasir Bado itu. Dulu orang tua kita belajar manasik, kalian belajar silat. Sekarang karena kemudahan kemajuan ilmu menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan, orang pergi haji cukup sebulan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu menjaga nilai-nilai akhlak itu penting. Kepada siapa kita harus berakhlak? Pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama tadi itu. Yang ketiga, kepada lingkungan. Dulu saya remaja ngaji babul istinja, kiai ngajar makro, buang air kecil di tanah berlubang. Saya tanya, kenapa makro kiai? Pertama, untuk alasan kesehatan. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada gas beracun. Kalau tidak kiai, kalau tidak maka artinya melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingin ada semut sedang rapat membahas laporan Susno 2Ji. Apa dosanya lalu mati dikencingin? Ini namanya rahmatan li semut. Saya mau bilang alam sekarang tidak seramah dulu karena kita juga nggak ramah sama alam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, padahal watak Islam rahmatan lil alamin.